Usai dicari-cari polisi di negeri Vrindavan, Bang Jago kini bersembunyi. Ia menikmati kehidupan barunya bersama pujaannya, yang meninggalkan dunia kejahatan yang kejam dan penuh darah, semua demi cinta. Hingga suatu malam istrinya tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Ia merasakan kontraksi yang luar biasa. Bang Jago bergegas melarikan istrinya ke rumah sakit. Ia menggendongnya karena si istri mengalami kelumpuhan sejak tertembak musuh. Usai melindungi si Abang Jago, tak lama dokter memanggilnya. Dokter membawa dua kabar sekaligus, kabar baik dan juga kabar buruk. Kami minta maaf Pak, kami tak bisa menyelamatkan istri Anda, tapi beruntung istri Anda sangat kuat. Ia berhasil melahirkan. Mendengar itu, Bang Jago tak bisa berkata-kata. Ia masuk dan menatap istrinya dalam-dalam. Seketika air matanya tak terbendung lagi. Bertahun-tahun lari dan mengalah, tapi ini yang aku dapatkan, sesalnya. Amarahnya membara di hati, amarah untuk balas dendam kepada musuhnya. Tapi ia ingat pesan istrinya untuk menjauhi masalah. Apalagi kini ia sudah punya seorang bayi. Ia hanya bisa menangisi kepergian istrinya, istri tercinta belahan jiwa raga. Sejak itu ia menjadi ayah tunggal bagi putranya. Setiap hari ia mengasuhnya, membesarkannya dengan cinta, memandikannya, memomongnya, menidurkannya, bergadang hampir setiap malam bersama dua sahabatnya. Kehidupan yang sama sekali tak pernah terbayangkan oleh dirinya. Singkat cerita, kini si anak sudah besar dan inilah anak lelaki Bang Jago. Gayanya sangat mirip dengannya, selalu berkacamata hitam dan berjalan penuh gaya. Tapi ia dinilai sangat nakal di sekolah. Ia memecahkan kaca mobil, memecahkan balon dan mengganggu remaja putri, hingga mempermainkan kepala sekolah di depan kelas. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, guys. Gurunya sangat kesulitan mengajarnya di sekolah, dan dengan terpaksa si Abang harus meminta maaf. Suatu ketika Bang Jago sedang menunggu anaknya, guys, tapi si anak sepertinya pulang terlambat. Ia tiba-tiba dihadang oleh 4 anak yang lebih besar. Mereka hendak membuli anak Bang Jago. Mereka mengejarnya hingga ke lorong-lorong. Bang Jago yang merasa ada yang tak beres kemudian pergi mencari. Ia makin curiga setelah menemukan hanya tas si anak yang terjatuh. Ia kemudian terus mencarinya ke pemukiman warga. Tapi sudah cukup jauh berkeliling, tapi tak juga ia temukan. Hingga akhirnya seorang bocah terlihat terpental. Ternyata anak Bang Jago yang menghajarnya. Walaupun tubuhnya kecil, ia bisa menghajar ke 4 anak yang lebih besar itu. Adidaw, kecil-kecil cabai rawit, guys. Setelah kejadian itu, Bang Jago menghukumnya, tapi si anak punya alasan. Katanya ia hanya mencoba membela kebenaran. Ia mencoba membela gurunya yang sempat dipermainkan anak keempat lawannya tadi. Bang Jago bisa menerimanya, tapi tidak dengan orang tua anak yang dipukulinya. Ia menuntut permintaan maaf, dan Bang Jago terpaksa mendatangi orang tua murid itu. Ia ternyata adalah seorang saudagar. Lihat saja gayanya. Di tangannya melingkar jam tangan dan cincin emas. Begitu pula di lehernya ada hiasan rantai biskuit. Hahaha. Bang Jago memohon maaf atas kenakalan anaknya, tapi si saudagar malah menghinanya dan merendahkan keluarganya. Dan akhirnya si Abang menunjukkan jati dirinya. Ia tak bisa lagi menahan emosinya, dan seketika ia memukul jatuh salah seorang anak buah si saudagar. Ia menarik selendangnya lalu membuka kancing bajunya dan duduk di atas meja. Jangan main-main denganku, jangan merendahkan orang lain. Dan seketika kain itu mengikat lalu membanting seorang lagi, lalu seorang lagi, dan kini giliran si saudagar yang dibanting. Mereka semua dibuat tepar seketika, dan Bang Jago juga memutar-mutar selendang itu lalu kembali menghajar mereka. Wadidaw, mantap-mantap Bang Jago, engkau memang idolaku. Dan seketika sebuah rokok terbang ke arah tangannya, lalu si saudagar mengambilkan mancis dan menyalakannya. Hahaha, kini kau baru tahu siapa dia sebenarnya. Wadidaw, ini film India bukan telenovela.